إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دكتور علي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المجارد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله kaum yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ya Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di masjid atau mushola yang diberkahi ini. Semoga Allah Ta'ala menambahkan untuk kita ketakwaan kepadanya. Amin. Menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Sifat Salat Nabi, tata cara yang menjelaskan tentang tata cara salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari takbiratul ihram sampai salam, seolah-olah kita melihat beliau langsung. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sifat atau tata cara bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara dua sujud, kemudian zikir atau bacaan yang beliau baca, yang biasa beliau baca ketika duduk di antara dua sujud. Kita jelaskan bahwasanya duduk di antara dua sujud itu ada berapa cara? Ada berapa cara bacanya kemarin? Pekan kemarin ini bukan sebulan nih. Tiga. Tiga apa dua bang? Tiga apa dua? Tiga. Oh tiga. Yang pertama duduk apa namanya? Iftirash. Yang kedua duduk duduk al-iqa. Duduk al-iqa. Umumnya duduknya beliau adalah iftirash, yaitu dengan membentangkan kaki kiri di atas lantai lalu mendudukinya dan kaki kanan ditegakkan. Adapun di antara sunnah juga sesekali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk iqa, yaitu kaki kanan dan kiri tegak dengan tumit, dengan kedua tumit dirapatkan, lalu duduk di atas tumit tersebut. Ini duduk iqa, sunnahnya dilakukan sesekali saja. Dan juga telah dijelaskan bahwasannya duduk iqa ini hanya dilakukan antara dua sujud saja. Ketika duduk antara dua sujud, tidak pada tahiyat awal, tidak pula pada saat duduk al-istirahah. Dijelaskan juga kemarin tentang duduk istirahah, yaitu duduk setelah sujud kedua untuk bangkit rakaat berikutnya, apakah rakaat kedua ataukah rakaat keempat. Dijelaskan bahwasanya duduk istirahah ini sifatnya adalah duduk iftirash, sama dengan duduk ketika kita duduk antara dua sujud. Dan dijelaskan juga kewajiban tumakninah pada duduk istirahah ini, harus tumakninah, karena umumnya kaum muslimin meninggalkan tumakninah pada duduk istirahah. Baik, pembahasan berikutnya dijelaskan beliau di sini, yaitu tentang at-tasyahud. Ini sedikit sudah kita sampaikan kemarin, tapi kita ulangi sedikit dari awal. Beliau mengatakan di sini, "Summa kana sallallahu alaihi wasallam
yajlisu litasyahhudi ba'dal faraghi minar raq'ati tsaniyah. Setelah selesai dari rakaat pertama, duduk istirahat, lalu bangkit untuk rakaat kedua. Maka kemudian Nabi SAW pada rakaat kedua ini yang beliau lakukan sama seperti di rakaat pertama, sama sampai nanti sujud yang kedua. Setelah sujud kedua pada rakaat kedua adalah tasyahud awal namanya, atau tasyahud. Ada tasyahud. Beliau katakan di sini, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud, duduk untuk tahiyat, istilah yang lain tahiyat. Setelah menyelesaikan rakaat kedua, yaitu setelah sujud kedua, setelah rukuk kedua di rakaat kedua. Fa idza kanatis sholatu rak'ataini kasubhi. Apabila sholat tersebut adalah sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, jalasa muftarishan, maka beliau duduk iftirash. Meskipun tahiyat akhir. Dalilnya adalah hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan ini saya sudah dijelaskan kemarin, pendapat yang kuat, ya, lepas dari perbedaan ulama dengan tetap menjunjung tinggi, ya, saling menghormati dalam masalah khilafiyah ini. Lepas dari itu semua, pendapat yang kuat adalah duduk pada rakaat kedua itu adalah untuk duduk iftirash, untuk tasyahud di rakaat kedua itu iftirash, meskipun itu adalah salat subuh. Dalil yang pertama adalah dari sahabat Wa'il bin Hujrin. Beliau mengatakan, anna nabiyya lamma jalasa litasyahhud iftarasha rijlal yusra wa yansibul yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila duduk untuk tasyahud, beliau duduknya iftirash. Kaki kirinya iftirash, menegakkan kaki kanannya. Ini duduk iftirash. Dan beliau tidak membedakan apakah itu tasyahud awal atau tasyahud akhir. Begitu juga ditegaskan dalam hadis riwayat Aisyah kemarin. Kana Rasulullah yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tahiyat atau tasyahud, duduk tahiyat atau duduk tasyahud pada setiap 2 rakaat. Pada setiap 2 rakaat. Dan itu yang kita dapati pada sholat-sholat wajib, bahwasanya beliau tasyahud pada setiap 2 rakaat, entah itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pada setiap 2 rakaat beliau tahiyat. Lalu kata Ummul Mukminin Aisyah, wa kana yafrisu rijlal yusra wa yansibul yumna. Dan biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam membentangkan kaki kiri untuk duduk di atas kaki kiri tersebut dan menegakkan kaki kanan. Ini sifat duduk iftirash, dan dalil yang lainnya. Saya ulangi, beliau mengatakan di sini, apabila sholat tersebut 2 rakaat seperti subuh, maka duduk tasyahudnya adalah duduk iftirash. Kama kana yajlisu baina sajdataini, sebagaimana duduknya beliau antara 2 sujud. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, yaitu dengan duduk iftirash kapan? Yajlisu fit tasyahudil awal minas sulasiyah wa rubaiyah. Ketika beliau duduk untuk tasyahud awal, baik itu untuk sholat yang 3 rakaat seperti maghrib atau yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Jadi duduknya yaitu dengan iftirash. Seperti saya ringkas kemarin, bahwasannya berdasarkan pendapat yang lebih kuat atas dalil-dalil kita sebutkan tadi, maka duduk tasyahud itu secara umum adalah iftirash, baik awal atau akhir, kecuali tasyahud akhir untuk sholat yang memiliki 2 tahiyat. Yang memiliki 2 tahiyat, maka duduknya tawarruk. Adapun sholat subuh, ya, sholat subuh, maka tahiyatnya adalah
iftirash. Sebagaimana juga dengan sholat duhur, tasyahud awal pada sholat duhur, tasyahud awal pada sholat asar, tasyahud awal pada sholat maghrib dan subuh yang memiliki 2 tasyahud dalam sholat tersebut, maka tasyahud awalnya adalah iftirash dan tasyahud akhirnya adalah at-tawarruk. Saya ulangi, ringkasannya adalah semua tasyahud awal dan akhir itu iftirash, kecuali tasyahud akhir pada sholat yang memiliki 2 tahiyat saja. Oleh karena itu bila kita sholat witir 3 rakaat misalkan, sekali salam, maka duduknya apa nih? Tawarruk apa iftirash? Iftirash. Meskipun 3 rakaat. Kenapa? Karena hanya memiliki 1 tahiyat. Ya, sekali lagi terlepas dari perbedaan. Ya, terlepas dari perbedaan. Berbeda pandangan, saling menghormati, saling menghargai. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, wa amara bihim musi'a sholatahu. Ini yang beliau lakukan dan ini juga yang beliau perintahkan. Sebagaimana beliau perintahkan kepada sahabat yang rusak sholatnya. Beliau mengatakan, fa idza jalasta fi wasati sholat. Bila kamu duduk tasyahud di tengah sholat, berarti tasyahud awal, fatma'inna, duduklah dengan tumanina. Waftarish fakhidaka yusra summa tasyahhad. Duduklah dengan iftirash. Duduklah dengan iftirash, kemudian bacalah tasyahud, at-tahiyyat dan seterusnya. Kemudian dalil-dalil yang lain yang menguatkan hal tersebut sudah kita sebutkan ya. Sebagaimana beliau melarang dalam tasyahud awal itu duduk iqa'ul kalbi. Ingat ya, iqa'nya seekor anjing itu, yaitu duduk di atas pantat, kemudian betisnya tegak, dua betisnya berdiri tegak, lalu tangannya ke tanah ya. Sudah dicontohkan kemarin. Ini dilarang dan nggak tergambar, saya sebutkan tidak tergambar nih, kita nggak pernah ada di orang Indonesia di zaman ini. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya yang akan beliau jelaskan masih sifat tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahul yusra ala rukbatihi yusra. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya membentangkan atau membuka telapak tangan kaki kiri, meletakkannya di atas lutut kaki kiri dalam keadaan terbuka, tidak menggenggam. Kaki kiri, telapak tangan kiri ini terbuka, diletakkan di atas lutut kaki kiri. Ini posisi dalam keadaan tasyahud. Wa yaqbidu asabi'a kaffihil yumna kullaha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menggenggam semua jari jemari kanannya semuanya, sementara tangan kanannya digenggam semuanya. Tangan kiri terbuka, tangan kanan digenggam. Wa yushiru bi isba'ihi allati talil ibhama ila al-qiblah. Dan mengisyaratkan, menunjuk dengan ini apa? Jari telunjuk, yaitu jari kata beliau, jari yang dekatnya jempol. Ya. Jari dekat jempol, maksudnya jari telunjuk ke arah kiblat. Jadi jari telunjuk ini ditunjukkan ke arah kiblat. Berarti begini, bukan begini, ini ke arah tempat sujud namanya kalau ke bawah. Kencang ke depan, ke arah kiblat. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan mengarahkan pandangan kepada jari telunjuk tersebut. Mengarahkan pandangan ke arah jari telunjuk. Ini satu-satunya pandangan yang tidak ini satu-satunya keadaan di mana pandangan tidak mengarah ke tempat sujud, tapi mengarah ke jari telunjuk ini, yaitu ketika tasyahud. Jadi dari hadis ini bahwasanya posisi tangan kiri itu ada di atas lutut kiri. Dalam riwayat kemarin disebutkan boleh di atas paha kiri, boleh di atas paha atau di atas lutut. Dalam riwayat yang sebenarnya disebutkan kadang-kadang beliau meletakkan telapak tangan itu sebagian di paha, sebagian di lutut.
semuanya boleh. Dalam keadaan terbuka, tidak menggenggam. Dalam keadaan terbentang, tidak tergenggam. Ini untuk tangan kiri. Kemudian tangan kanan menggenggam. Kata beliau, tangan kanan menggenggam dan menunjukkan jari yang sebelahnya jempol. Nah, berarti jari telunjuk maksudnya ke arah kiblat dan pandangan mengarah kepada jari tersebut. Jadi pandangan kita ketika tasyahud menghadap kepada telunjuk ini. Baik. Berikutnya beliau katakan, wa kana, dan Nabi SAW dahulu idza asyara bi isba'ihi, bila beliau menunjuk atau menunjuk dengan jarinya, wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta, beliau letakkan yaitu jari jempol di atas jari tengah. Ini tambahan untuk sifat tangan kanan ketika tasyahud, yaitu jempol diletakkan di atas jari tengah. Nah, jari tengah. Kalau tadi kan menggenggam, tadi itu menggenggam begini. Nah, berarti cara pertama adalah menggenggam, lalu jari telunjuk menunjuk begini. Kedua, jari jempol ada di atas jari tengah. Nah, mirip-mirip, hampir sama. Ini kan tadi menggenggam begini. Yang kedua, ya, ada di atasnya. Boleh. Wa taratan kana yuhalliku bihima hilqatan. Kadang-kadang sekali beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan dua jarinya, yaitu jempol dan jari tengah, membuat satu lingkaran. Ini dilakukan sekali. Maka dari sini kita dapatkan apa? 3 sifat, yaitu jari ketika tasyahud. Pertama menggenggam, ya, menggenggam biasa seperti mengepal. Yang kedua meletakkan lebih tinggi segini, seperti begini. Letakkan di atas jempol, di atas jari tengah. Yang ketiga membuat lingkaran. Antara jempol dengan jari tengah membuat lingkaran. Ini sifat yang diajarkan, diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Muslim, ya, sebagaimana yang pertama itu riwayat Muslim, yang kedua riwayat Muslim, yang ketiga riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, semuanya sahih. Maka yang kita lakukan adalah sesekali yang pertama, sekali yang kedua, kesempatan lagi yang ketiga. Begitu cara kita melaksanakan sunnah. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin masukkan. Memulai telunjuk. Saat bacaan awal. Iya, telunjuk. Kapan kita menunjuk? Ya ketika tasyahud. Ketika tasyahud. Tidak ada keterangan bahwa kapan kita mengangkat telunjuk ketika tasyahud. Menunjukkan apa? Bahwasannya mengangkat telunjuk itu dari awal saat kita duduk tasyahud. Sebab para sahabat ketika menjelaskan tentang kapan mengangkat jari telunjuk, beliau yaitu para sahabat menjelaskannya langsung secara umum sifat tasyahud. Kapan kita duduk tasyahud, maka seperti inilah tasyahudnya Nabi SAW dari awal. Tidak ada penjelasan sebagaimana pandangan sebagian ulama, yaitu dimulai ketika asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada pandangan seperti itu. Itu sifatnya hanya istihsan namanya, menganggapnya baik, namun tidak ada bukti yang valid, yang sahih, dalil yang sahih, hujjah yang kuat bahwasanya Rasulullah pernah mencontohkan atau memerintahkannya. Sementara para sahabat yang belajar langsung, murid Nabi SAW langsung yang memahaminya, tidak ada satupun yang menjelaskan demikian. Tapi ketika menjelaskannya secara umum, kalau duduk tasyahud, ya Nabi begini. Wa kana rafa isba'ahu yuharrikuha yad'u biha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya, menggerakkannya, berdoa dengannya. Wa yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya asyaddu ala syaitan minal hadidi, yakni sababa. Sungguh itu
lebih keras bagi syaitan, lebih keras untuk mengusir syaitan daripada sebuah besi. Maksudnya di sini adalah jari telunjuk ketika digerak-gerakkan itu. Hadis ini mengatakan, dalam hadis ini kita perhatikan, Rasulullah mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu mengangkat jari dan menggerakkan jari-jarinya. Menggerakkan itu begini-begini menggerakkan. Ya, menggerakkan itu jarinya begini-begini menggerakkan. Oh, ini bergerak namanya. Ya. Kalau dari menggenggam kemudian menunjuk namanya bergerak. Yuharrikuha itu menggerak-gerakkan. Nah, menggerakkan dia bergerak. Nah, kemudian pertama hadis ini memang para ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya. Tetapi yang rajih hadis ini sahih dan disahihkan oleh penulis kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Hadis. Yang pertama, hadis sahih. Sehingga ketika kita mengambil bahwasanya hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya menggerak-gerakkan jari atau telunjuk ketika tasawuf masuk disyariatkan, itu saja. Bisa disyariatkan. Hanya saja sebagian ulama berbeda pendapat kapan kita menggerak-gerakannya. Apakah dari awal ketika tasyahud, ketika mengangkat jari telunjuk, atau kapan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari awal. Ada juga yang mengatakan yaitu ketika berdoa. Ketika bacaan yang kandungannya doa. Karena hadis ini mengatakan yuharriku wa yad'u biha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari telunjuk tersebut dengan berdoa, yaitu beliau berdoa dengan sambil mengisyaratkan atau menggerakkan jari tersebut, yaitu berdoa. Maka yang saya dapatkan dari penjelasan ulama, yaitu ketika berdoa aja katanya. Seperti ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika tahiyat belum menggerakkan tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, belum juga sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus doa ini. Terus doa sampai salam. Sampai salam, isi sholawat, setelah sholawat berdoa minta perlindungan dari 4 hal. Kemudian dibolehkan atau disunahkan kita memperbanyak doa, menyampaikan hajat-hajat kita, ya, disunahkan sampai salam. Maka selama itu pula disyariatkan yaitu menggerakkan jari telunjuk, ya. Dan beliau mengatakan tadi sungguh itu lebih keras untuk mengusir syaitan daripada sebuah besi. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khud ba'dahum ala ba'din, yakni al-isyarah bil isba' bil du'a. Ini penegasan kata beliau. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling meriwayatkan, yaitu saling menukil di antara mereka kepada yang lain, kepada generasi berikutnya tentang berisyarat dengan telunjuk untuk berdoa. Berisyarat dengan telunjuk untuk berdoa. Ini di antara sunnah dalam berdoa, yaitu berisyarat dengan telunjuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fit tasyahhudaini jami'an. Dan itu sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada 2 tasyahud semuanya. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, yaitu berdoa. Kita sudah tahu tentang disyariatkannya doa pada saat duduk tasyahud akhir, sebelum salam, kita tahu semua. Nah, di sini ada tambahan termasuk sunnah yang dikuatkan dalam kitab ini, yaitu syariat doa juga pada duduk tasyahud awal. Yaitu setelah membaca tasyahud selesai, mungkin juga membaca sholawat, nanti disebutkan tentang syariat membaca sholawat. Sebelum bangkit untuk rakaat berikutnya, rakaat ketiga, itu berdoa kalau ada waktu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fi tasyahhudaini jami'an. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan itu semua, yaitu berdoa pada 2 tasyahud semuanya, awal dan terakhir. Wa ra'a rajulan yad'u bi isba'ihi wa qala. Ini menunjukkan disyariatkan itu berdoa dengan menggunakan jari
menunjuk dengan jari. Pernah Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki, seorang sahabat berdoa dengan menggunakan dua jari, dengan mengangkat dua jari. Maka beliau mengatakan, ahid wa asara bisababati. Beliau katakan satu saja, sambil beliau menunjuk dengan jari telunjuk. Yaitu gunakanlah jari telunjuk untuk berdoa, hanya jari telunjuk satu saja, bukan dua. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Kana yaqra'u fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada setiap 2 rakaat membaca tahiyat. Setelah dijelaskan tadi tentang duduk tasyahud, maka beliau jelaskan juga di sini tentang bacaan tahiyat. Sebagaimana tasyahud, duduk tasyahud itu wajib dalam sholat untuk tasyahud awal dan rukun untuk tasyahud akhir, nanti kita jelaskan. Maka membaca tahiyat, untuk tasyahud awal juga wajib. Membaca tahiyat pada tasyahud awal juga wajib. Ini harus kita ketahui. Jadi yang diwajibkan dalam tasyahud awal bukan cuma duduknya, tapi bacaannya itu juga wajib, tidak boleh ditinggalkan. Wa kana awwalu ma yatakallam bi indal qaidah atau indal qaidah at-tahiyyatu lillah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau baca dalam tasyahud ini adalah at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. At-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu dan seterusnya. Ini bacaan yang beliau isyaratkan. Ada beberapa redaksi nanti akan disebutkan tentang bacaan tahiyat tersebut. Wa kana idza nasiyaha fi rak'atainil ulayaini yasjudu lisahwi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila kelupaan dan meninggalkan duduk tasyahud pada 2 rakaat awal, itu tasyahud awal berarti, maka beliau sujud sahwi, menggantinya dengan sujud sahwi. Dan ini pernah saya singgung sedikit karena tasyahud awal ini bukan rukun tapi wajib. Maka ketika seorang meninggalkannya karena lupa, kemudian ingat setelah lewat, maka dia harus sujud sahwi sebelum salam untuk menembel atau menutupi kekurangan tadi. Kemudian pernah saya jelaskan juga bahwasanya tidak ada tasyahud bagi yang lupa, tidak ada sujud sahwi bagi yang lupa sujud sahwi. Artinya begini, ketika kita lupa enggak tasyahud awal dan kemudian setelah itu kita ingat atau kita ingatnya setelah selesai sholat baru ingat, atau ada yang ingatkan setelah selesai sholat, maka tidak perlu sujud sahwi karena kita sudah lupa sujud, tidak ada sujud sahwi bagi yang lupa sujud sahwi, begitu. Tidak ada sujud sahwi bagi yang lupa sujud sahwi. Atau kita ingat di tengah sholat, tapi ketika mau sujud sahwi lupa, langsung aja salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya mau sujud sahwi. Maka tidak perlu kita kembali sujud sahwi, tidak perlu, selesaikan tadi. Jadi dimaafkan atau gugur atau dimaafkan karena lupa. Ini kata para ulama, tidak ada sujud sahwi bagi yang lupa sujud sahwi. Wa kana ya'muru bi apa yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, di mana beliau mengatakan, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini, apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, yaitu duduk untuk tasyahud awal atau duduk untuk tasyahud, faqulu, maka bacalah at-tahiyyatu sampai akhir. Kenapa beliau batasi ini? Karena memang banyak macam redaksinya. Nanti disebutkan secara khusus pembahasannya. Wal yatakhayyar ahadukum minad du'a'i a'jabahu ilaihi. Kemudian setelah baca tahiyat, pilihlah oleh kalian doa-doa yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan. Falyad'ullaha azza wa jalla bi, lalu berdoalah dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan
bahwasanya syariat doa setelah tahiyat itu ada di tasyahud akhir, ada juga di tasyahud awal. Karena Nabi SAW mengatakan, bila kalian duduk di setiap 2 rakaat, di setiap 2 rakaat. Kalau kita sholat zuhur, setiap 2 rakaat, 2 rakaat pertama itu tasyahud awal, 2 rakaat berikutnya tasyahud akhir. Sehingga masuk di sini semua tasyahud awal dan akhir disyariatkan doa. Terutama ketika sholat kita sedang sholat sendirian. Adapun ketika sholat berjamaah, maka kita ikut imam. Kita ikut imam. Tetapi ada kalanya ini sangat lebih harus kita perhatikan ketika pandangan kita atau bacaan kita dalam tasyahud awal ini berbeda dengan bacaan imam. Kita memilih yang pendek, misalkan sampai tasyahud aja, sementara imam menambahkan dengan sholawat. Ibrahim ini kan panjang. Sementara dalam sholat itu tidak dianjurkan seorang itu dalam sholat kemudian diam dalam satu posisi diam, nggak ada bacaan, itu tidak dianjurkan. Hendaknya dia membaca apa yang disyariatkan. Sebagaimana ketika berdiri misalkan, maka baca Al-Fatihah, baca apa dan setelah Al-Fatihah baca surat. Kalau imamnya masih panjang, tambah surat lain. Jangan hanya diam saja. Ini kita bicara tentang sholat yang rakaatnya sir ya. Kalau rakaatnya jahriyah keras, kita kan diam dengarkan imam. Tapi misalnya kita sholat zuhur, kita sudah selesai Al-Fatihah, baca surat, kok masih panjang, cari surat lagi, baca lagi. Jangan sampai diam nganggur. Tidak dianjurkan, baca lagi surat. Sebagaimana ketika ruku, kita tidak boleh diam. Kita sudah baca 3 kali, kok imamnya panjang, kita tambah lagi. Yang pendek, subhanarabbiyal a'la, subhanallah. Bacaan-bacaan yang tidak ada batasnya itu. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Ini kan tidak ada batasnya. Apa subhanarabbiyal azim ya? Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Ketika i'tidal, ada juga bacaan yang tidak ada batasnya, boleh ulang-ulang itu. Seperti apa? Li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Ini diulang-ulang. Misalkan kita baca Rabbana walakal hamd. Imamnya baca panjang. Ini enggak dianjurkan kita diam. Tapi kita baca yang tadi li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, seperti itu. Ketika sujud sama, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, terus. Jangan sampai kita sujud kemudian lisan ini diam. Maka sebagaimana jasad kita sujud, lisan kita juga ikut sujud, berzikir kepada Allah. Begitu juga lebih penting lagi hati kita ikut sujud. Sebagaimana duduk di antara 2 sujud, ada zikir yang boleh diulang-ulang itu. Apa kemarin? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kita sudah baca kan Rabbighfirli warhamni wajibuni, selesai, kok imamnya enggak selesai. Kita tambahkan Rabbighfirli, Rabbighfirli yang termasuk sujud tadi lewat. Sujud juga di antara disyariatkan ketika sujud. Kalau kita mau sujud yang panjang yaitu doa. Selain mengulang-ulang subhanarabbiyal a'la, boleh kita tambahkan dengan doa. Nah, termasuk dalam posisi tasyahud awal atau tasyahud akhir, demikian juga gitu. Kita selesai baca, kok kayaknya imamnya masih baca sholawat Ibrahimiyah, maka kita bisa gunakan dengan berdoa ya, waktu tersebut dengan membaca doa yang pendek-pendek, minta surga ya, jauh dari neraka, atau doa sapu jagat Rabbana, atau doakan kedua orang tua. Boleh, bahasa Indonesia boleh. Minta apa sih? Sulit sekali sih yang diminta sampai pakai bahasa Indonesia. Baik. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain beliau bersabda, qulu fi kulli jalsah at-tahiyatu. Ucapkanlah dalam setiap duduk tahiyat, ucapkanlah, bacalah dalam setiap duduk tasawuf itu at-tahiyat. Dan ini yang beliau perintahkan kepada sahabat yang rusak salatnya itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu tasyahhuda kama yu'allimu surah minal Qur'an wa sunnah ifa'u. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat tasyahud, yaitu bacaan-bacaan tahiyat, sebagaimana beliau mengajarkan mereka surat dalam Al-Qur'an.
Was sunnah ikfa'uhu. Sunnahnya yaitu sunnah membaca tasahud ini adalah dibaca sir, yaitu dibaca dengan lirih. Wallahu taala alam bisawab. Tapi berikutnya ini adalah redaksi bacaan tasahud. Mungkin ada pertanyaan? Ada. Iya. Waktu tahiyat itu apa? Atas ke bawah. Enggak lurus ya? Iya, lurus, betul lurus. Lurus kan? Iya. Menghadap Ka'bah. Ada kabar betul. Ini lurus sama ini Ustaz atau ini boleh kayak gini? Misalnya gini kan? Ya, begini. Ya. Atau saya harus begini, tidak boleh melebihi ini. Enggak. Tadi saya sebutkan ada 3 macam. Pertama begini, ini kan masalah hayat, masalah bentuk sebuah rukun, dan masalah bentuk ini masuk dalam sunnah fi'liyah, masalah sunnah. Yang saya tanyakan Ya. bukan bentuk ini ya. Ini, bentar, ya itu termasuk bentuk. Jadi kesalahan di sini tidak sampai membatalkan sholat. Kesalahan dalam masalah ini tidak batal sholat. Baik, yang pertama. Ya. Baik. Kemudian yang kedua tentang sunnahnya. Bagaimana sunnahnya? Bagaimana sunnahnya dalam masalah seperti itu? Tadi disebutkan ada 3. Ada 3. 1 di atas paha. Seperti itu di atas paha. Yang kedua di atas lutut. Nah, yang ketiga separuh-separuh, sebagian di Jadi kasarnya sih, saya boleh berhati. boleh. Ya, boleh. Atau harus begini deh. Nggak harus. Karena tidak boleh melebihi. Gitu. Nggak harus boleh. Hah? Tiga bentuk sunahnya yang gini nggak boleh. Enggak pada dulu. Ini nggak boleh. Ini boleh. Di atas paha, di atas lutut, atau tengah, atau setengah-setengah. Sebagian telapak tangan di atas paha, sebagiannya di atas lutut. Dasar. Memang ada riwayat di kitab kuning itu Rasulullah itu mesti tidak lebih dari ini. Ini Baik. saya ada riwayat di kitab kuning. Kemudian tidak tegak. Ini komunikasi dengan Allah, dia seakan wow. Ini wallahu alam. Anak nggak tahu ya, nggak tahu. Setahu saya beberapa hadis tadi udah jelas, hadis tadi sahih. Seandainya pembatasan itu ada, seandainya memang Nabi pernah melakukan yang tidak melebihi, itu bukan berarti pembatasan hanya itu saja yang dilakukan oleh beliau. Tapi beliau pernah melakukan yang lain, menunjukkan sama-sama boleh. Ya. Yang seperti ini boleh, yang kedua boleh, tadi yang ketiga juga boleh. Nah, kemudian kaitan dengan jari itu, jari hadisnya tadi riwayat Muslim, lurus ya kan, lurus ke arah kiblat. Nah, kiblat seperti itu hadisnya, dan ini riwayat langsung dari sahabat yang langsung menceritakan ke arah kiblat, Entah sifatnya bagaimana, nggak mungkin kita persis, nggak mungkin tangannya jodoh beda. Tapi yang penting kita usahakan jari ini melurus ke arah kiblat. Adapun bahwasanya ini komunikasi dengan Allah, mungkin maknanya adalah bahwasanya kita menunjuk ini, melakukan jari telunjuk ini untuk berdoa ya benar. Ya benar. Sebagaimana kita berdoa dengan menggunakan angkat tangan, di antara cara berdoa itu adalah menggunakan jari telunjuk. Ini di antara cara doa. Oleh karena itu kita dapati di antara disyariatkannya mengangkat jari telunjuk ketika doa, yaitu buat khutbah Jumat. Hanya. Enggak, saya nggak bilang hanya, tapi umumnya itu ketika itu. Nabi SAW didapati ketika khutbah Jumat, termasuk ketika sholat. Nah, maksudnya apa pernah Nabi Ustaz ya di masjid tidak hari Jumat itu? Lalu beliau berdoa lalu angkat tangan begini. Saya tidak dapati. Menunjukkan umumnya ketika ada angkat tangan itu yaitu angkat tangan begini ya, angkat ini. Adapun mengangkat pakai ini itu terbatas hanya sekali, terlebih pada saat khutbah ya, khutbah, termasuk dalam saat sholat, dalam saat tasyahud maksud saya. Justru kalau dibalik jadi salah ya kan, kalau kita bikin. Maka kita kewajiban kita hanya mencontoh, tidak ada paksaan untuk membuat, bikin tidak ada masalah bikin. Itu salah kalau masalah. Iya. Yang satunya Ustaz mau tanya, berdoa di dalam sholat dalam bahasa selain bahasa Arab itu boleh? Jawabannya karena contohnya Nabi
tidak pernah berbahasa lain kecuali berbahasa Arab Karena di dalam berdoa. Karena nggak bisa bahasa Madura. Tidak, bukan itu Ustaz. Betul. Nah, baik, saya jelaskan. Para ulama. Andai kata disuruh nanti dibilang Jadi, termasuk bahasa Madura. jawab. Baik, mohon maaf. Benar, betul. Pertanyaan betul bahwa Rasulullah selalu pakai bahasa Arab. Para ulama menjelaskan tentang hakikat doa. Doa itu adalah yaitu isinya secara umum adalah hamba dari permintaan dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah Taala, itu mana doa kepada Rabbnya. Baik. Dan doa itu umumnya isinya hajat, kebutuhan seorang hamba ya, yang dikeluhkan kepada Rabbnya, yang dimintakan kepada. Oleh karena itu sebaik-baik doa, di antara afdolnya doa itu ketika seorang berdoa dan memahami apa yang diminta. Yang memahami apa minta. Oleh karena itu para ulama mengatakan bolehnya berdoa meskipun selain dengan menggunakan bahasa Arab, meskipun dengan bahasa Indonesia. Baik. Toh juga orang Arab sebagian berdoa dengan bahasa Arab bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah, buatan mereka, sama-sama buatan mereka. Dan Allah Maha mengetahui semua bahasa. Cuman afdal doa yang paling afdal adalah pertama secara urut doa yang diambil dari Al-Quran atau Sunnah. Nah itu paling baik tuh. Makanya sebaik-baik kita adalah yang mau menghafal dari doa-doa tersebut. Kan sebab doa yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah pasti benar, pasti mencakup, tidak ada kekurangannya, tidak ada kekurangan yang ada di situ. Cuma kita hanya melihat kebutuhan kita. Yang cocok bagi yang saya butuhkan doa yang seperti apa gitu. Ini doa untuk ini, doa untuk itu. Justru kadang-kadang kalau kita yang buat itu banyak kekurangannya. Kenapa? Karena kita melihat kebutuhan kita. Karena kita melihat keinginan kita apa. Ya, keinginan kita apa? Sementara kita tidak bisa melihat yang baik bagi kita itu apa. Bisa jadi kita menganggap ini baik padahal buruk bagi kita. Kadang-kadang kita menganggap ini buruk ternyata baik bagi kita. Tidak tahu. Sementara Allah Ta'ala Maha mengetahui dan Allah Ta'ala telah menentukan. Jadi yang paling utama doa itu adalah yang kita hafal dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau memang harus dengan doa yang lain, dengan doa-doa yang diajarkan para ulama. Karena para ulama yang lebih paham tentang agama, tentang din, tentang Al-Quran dan Sunnah. Paling enggak mereka yang bikin. Ya. Tapi kalau tidak ada lagi, kita nggak mampu hafal, kita mampu apa, maka boleh bagi kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Boleh. Di dalam sholat itu silakan. Hatta di dalam sholat juga boleh. Karena pernah saya baca dimakruhkan kalau dilakukan. Kalau dalam hati itu. Nggak, doa ke dalam hati. Nggak ada. Ajaib, Baik, sekarang kalau bahas seperti itu ya kalau dimakruhkan siapa yang makruhkan dulu. Yang kedua itu masalah khilaf juga. Tapi yang rojih, kita bicara yang rojih. Karena begini, memang pembahasan begini. Tidak boleh dalam sholat itu ada perkataan manusia. Tidak boleh ada perkataan manusia. Kemudian sebagian mengatakan maka tidak boleh berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini juga keliru berdalil dengan ini. Kenapa? Karena bahasa Arab pun kalau itu doa selain Al-Quran dan Sunnah, bahasanya manusia. Hanya dengan pakai bahasa Arab, gitu kan? Yang roje dan itu lebih makbul, yang lebih makbul, lebih masuk akal, bolehnya berdoa meskipun dengan selain bahasa Arab, meskipun itu di sholat. Karena ketika Allah Ta'ala bilang, khususnya ketika sujud, Rasulullah SAW menyampaikan ketika sujud, aqrabu ma yakunu bil abdu wa huwa sajidun, yaitu posisi di mana seorang hamba paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Fa'aksiru minad doa, maka perbanyaklah doa. Ini sifatnya umum. Perbanyaklah doa. Doa apa saja, tidak dibatasi. Doa apa saja. Sehingga umum ini yang mencakup dari Al-Quran dan Sunnah, ya pakai bahasa Arab atau selain pakai bahasa Arab, pakai bahasa Mesir. Mesir bahasa Arab juga ya. Iya. Tapi beda juga kan kalau bahasa Amiyahnya dan sebagainya. Pakai bahasa dan lain sebagainya. Waktu gerakan yang antara sujud, ruku dan itu saya pernah mendengar bahwa itu Rasulullah gerakannya itu sama lamanya, timingnya itu sama. Ya. Tapi kita lihat apalagi jadi imam itu kadang rakaat kedua dia
lebih membaca agak panjang atau apa, Ya. kemudian ada sujud terakhir dia diperlamakan, kadang kecelek. Jadi kita sudah biasanya gini sudah selesai, mau gini imam masih dalam keadaan duduk gitu. Baik. Baik. Yang doa pakai bahasa Indonesia selesai ya, insya Allah. Pendapat yang logik kuat. Mungkin disebutkan ada khilaf ulama tentang penyebutan doa yang disebutkan di Al-Quran waktu sujud kan. Baik. Jadi lebih jelas. Terdapat juga larangan dalam sholat itu bahwasannya tidak boleh dalam sujud membaca Al-Quran. Ini maksudnya. Ini dilarang membaca Al-Quran. Kayak lafaz-lafaz doa. Baik. Tapi bagaimana dengan seorang yang berdoa ketika sujud dengan doa yang diambil dalam Al-Quran? Nah, seperti itu. Sementara di sisi lain terdapatlah larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Tidak boleh membaca Al-Quran dalam sujud. Bolehnya tasbih, bolehnya doa. Bagaimana dengan yang doa diambil dari Al-Quran? Jawabannya boleh. Boleh berdoa diambil Al-Quran. Kenapa? Karena dia bukan membaca Al-Quran, tapi dia berdoa. Hanya doanya diambil dari ayat Al-Quran. Makanya kalau ditanya, kamu baca Al-Quran apa doa? Doa. Ketika kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ini ngapain saya nih? Baca Quran apa doa? Doa. Meskipun doanya diambil dari Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana. Ini doa apa? Baca Quran. Doa. Tapi diambil dari beda kalau kita lagi hafalan. Rabbana apa namanya? Zalamna anfusana. Tapi baca Quran, maka tidak dikatakan doa ketika itu, tapi dikatakan membaca Al-Quran. Jadi boleh berdoa dalam sujud meskipun diambil dari ayat Quran. Pertanyaan dari Bang Anas tadi kaitan sama gerak timing. Dijelaskan pertanyaan tadi, bukankah antara satu rukun dengan rukun yang lain itu waktunya sama, gitu kan ya? Waktunya sama. Jawabannya nggak harus sama, tapi mirip-mirip. Sering saya ulang juga di tempat ini, nggak jauh beda. Artinya begini, ketika ruku, lamanya ruku itu nggak jauh beda dengan berdiri. Sebagaimana i'tidal tidak jauh beda lamanya dengan ruku dan seterusnya semuanya. Ini maksudnya nih Bang ya? Ini maksudnya? Iya, jadi Baik. Pertama tidak harus sama, ya, tidak harus sama dan tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Gimana seorang bisa menyamakan antara ruku dengan i'tidal dengan sujud? Nggak mungkin sama. Tapi sunnahnya, afdalnya itu mirip, diusahakan sama. Maksud saya sering saya ulang di sini, kalau dalam sholat fardu biasanya kalau ruku seperti ini, maka dalam sholat seperti sholat malam, seperti sholat gerhana yang berdirinya panjang, afdalnya rukunya harus lebih panjang dibanding ketika dia sholat fardu. Dan tidak harus sama dengan berdiri, enggak, beda, enggak harus sama. Tapi hendaknya tidak sama rukuknya ketika sholat gerhana sama dengan ketika sholat fardu, sholat 5 waktu itu. Kenapa? Karena umumnya kalau sholat gerhana berdirinya panjang, maka hendaknya rukuknya lebih panjang daripada ketika sholat fardu. Begitu kan i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujud. Nah, sujud akhir. Kemudian secara khusus tadi kaitan dengan ditanyakan tadi, bagaimana dengan sujud akhir aja ya, sujud akhir. Karena tadi disinggung juga rakaat kedua kok nggak sama dengan rakaat pertama. Sunnahnya rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Jadi ada dua cara. Misalkan sholat 4 rakaat. Dalam sholat, kalau sholat 4 rakaat, afdolnya itu rakaat kedua hampir mirip dengan rakaat pertama, cuma lebih pendek. Adapun rakaat ketiga dan rakaat ketiga hendaknya jauh lebih pendek, hampir separuh dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Begitu dengan rakaat keempat. Ini untuk 4 rakaat. Seperti itu. Ini sunnahnya, afdolnya. Artinya seandainya kita tidak melakukan itu ya sah saja sholat kita. Meskipun sama mirip panjang sama aja. Tapi afdolnya, yang paling afdol itu rakaat ketiga dan rakaat keempat hampir separuh lebih pendek dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu untuk rubaiyah yang 4 rakaat. Tapi untuk 2 rakaat yang kedua hampir separuh lebih pendek daripada rakaat pertama di sholat subuh.
Kalau di sini misalnya ada imamnya ya, mana imam nih? Udah sakit. Nah, misalkan sholat subuh nih, usahakan boleh imam tuh menyiapkan bagaimana caranya rakaat pertama, berdiri di rakaat pertama lebih panjang 2 kali lipat dari rakaat kedua. Gitu. Misalkan rakaat pertama 2 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Gitu. Bagian datang nanti mau luku. Seperti itu kita usahakan. Ya maksudnya ini sebagai contoh biar mudah. Kalau rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua setengah halaman. Nah kalau sudah imam ditunjuk disiapkan. Ya beda kalau imam dadaan kan, ya nggak sempat mikir soalnya. Tapi kalau imam yang sudah disiapkan, hendaknya dia siapkan seperti ini. Itu afdalnya seperti itu. Umumnya sujud akhirnya itu diperlama itu sunnah nggak? Sujud nggak ada sunnah seperti itu. Justru kalau dikhususkan, maksudnya di sini kan kita sering jumpai ada seorang sholat pas sujud terakhir lama untuk doa ketika sujud. Ya. Nah, apakah boleh doa ketika sujud? Boleh. Justru disunahkan afdal. Cuman tidak ada yang dikhususkan antara sujud tersebut. Semua sujud sama. Sujud semua sama. Tidak ada pengkhususan sujud terakhir dari sujud yang tengah, yang ketiga, yang kedua, dan yang pertama, tidak ada. Cuman kapan kita berdoa, maka berdoa meskipun di sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sujud rakaat tiga. Kalau berdoa tidak harus, apalagi sholat ini kan bicara sholat sendirian ya Pak ya. Jangan makmum sendirian. Kalau jadi imam itu tidak perlu. Kalau sholat imam tidak perlu, jangan jadi imam jangan. Apalagi yang dia lakukan sesekali toh, wah, tambah bingung malah, namanya bingung. Kadang kan banyak orang sholat sunnah itu di sujud akhir dia lama. Tidak apa-apa. Tidak boleh. Boleh asal tidak meyakini kekhususannya. Harus disamaratakan yang ada. Kalau dikhususkan, maksudnya dikhususkan ini Bang, meyakini bahwasanya sujud terakhir lebih afdal daripada sujud di rakaat pertama, itu yang keliru. Keyakinan itu lah. Oh, itu tidak boleh. Tidak boleh. Artinya begini, saya ingin berdoa. Kebetulan pas sujud, ya udah kita sujud, mau itu sujud yang kedua, sujud ketiga. Kalau kebetulan sujud terakhir ya boleh. Tapi ketika dari awal memang dikhususkan nanti sujud terakhir dan dengan meyakini adanya keafdalan, maka tidak ada petunjuknya karena tidak ada penjelasan hal tersebut. Beda halnya doa setelah tasyahud. Ini memang ada dalilnya. Setelah tasyahud baca sholawat, kemudian doa berlindung dari 4 hal, kemudian doa sepanjang-panjangnya. Boleh ini di afdal disunahkan selama dia sholat sendirian. Jangan jadi imam, kabur maunya. Baik, cukup. Ada saya lagi satu lagi kalau ada. Mahri. Oke, nggak ada kalau gitu cukup. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan diamalkan. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Anas itu. Pak Raja. Tak potong punya nanti. Iya. Udah ngirim. Tak buang ada gambar tak buang. Ini tidak syuting ini. Wih, dan